Bangkitnya Dataran Hitam bab 1021 hari peringatan. Beberapa hari kemudian, setelah berminggu-minggu sejak kepergian mereka dari kerajaan akhir, kelompok penjahat perang dari pasukan keluarga Carline dan pengikut mereka telah tiba di Kota Kering untuk membayar kejahatan mereka. Seperti yang telah disepakati sebelumnya, Minos dan anak buahnya akan melumpuhkan pengembangan spiritual setiap anggota kekuatan yang telah membunuh orang-orang dari kekuatan revolusioner. Dengan ini, setelah keluarga Carline dan pemerintah Kota Kering sepakat mengenai mereka yang terlibat, para penjahat perang ini dikirim ke kota ini untuk membayar kejahatan mereka. Dalam kasus orang-orang ini, tidak seperti apa yang terjadi pada banyak raja spiritual yang dieksekusi dengan bijaksana, para penjahat perang ini menerima hukuman mereka di depan umum. Meskipun banyak raja spiritual dari kerajaan Brown atau kerajaan Cromwell bahkan tidak berpartisipasi dalam perang, orang-orang ini telah merusak tempat ini secara signifikan. Oleh karena itu, situasi mereka sangat berbeda dengan orang-orang tersebut, dan mereka menjalani hukuman di depan umum. Hal ini menjadi hukuman tambahan bagi mereka dan juga menjadi bukti bagi keluarga mereka yang tewas dalam perang bahwa keadilan telah ditegakkan. Pada saat yang sama, meskipun masyarakat setempat selalu patuh dan mengikuti aturan, bukan berarti pemerintah daerah tidak perlu mengingatkan mereka tentang apa yang terjadi pada penjahat. Perang telah usai, dan suatu saat, beberapa orang yang lebih bermasalah mungkin berpikir bahwa pemerintah daerah hanya bertindak kejam ketika sangat diperlukan. Tapi pemikiran seperti itu berbahaya. Adalah baik jika warga mengikuti aturan karena hidup dengan cara seperti itu lebih mudah diatur. Tetapi berpikir bahwa semua orang akan mengikuti hal-hal seperti itu adalah hal yang naif. Oleh karena itu, dari waktu ke waktu, masyarakat perlu selalu diingatkan bahwa mereka harus takut terhadap pemerintah jika terjadi pelanggaran. Untuk ini, hukuman publik diperlukan. Oleh karena itu, pemerintah setempat kembali mengadakan upacara publik di kota ini, untuk menunjukkan kepada ribuan penduduk setempat nasib para penjahat. Perang masih segar dalam ingatan setiap orang. Meski begitu, pemerintah tidak boleh melewatkan kesempatan untuk menunjukkan sekali lagi betapa ketatnya kebijakan tersebut. Maka, selama 3 hari, ribuan orang dari kerajaan akhir telah dihancurkan budidayanya di hadapan masyarakat setempat. Pada akhirnya, masing-masing orang meninggalkan Kota Kering, kembali dengan kepala tertunduk ke negara bagiannya. Namun, meski mengalami depresi, orang-orang tersebut tidak merasa dirugikan dengan apa yang terjadi. Bukan karena mereka masokis, mereka bukan masokis. Namun setelah apa yang terjadi pada keluarga Silva, Winderow, Reid, Collins, dan Allen, serta lebih dari 200 raja spiritual yang dikorbankan, nasib mereka agak lebih baik. Mereka tidak bisa lagi berkultivasi, benar. Namun sebagian besar sudah berada pada tahap akhir. Oleh karena itu, meskipun mereka masih bisa berkultivasi, mereka tidak akan bisa hidup lebih lama dari sekarang. Dan tidak peduli seberapa besar kekuatan mereka berkurang, sebagian besar dari mereka masih jauh lebih kuat daripada rata-rata warga di wilayah ini. Oleh karena itu, meskipun ribuan orang tersebut berada dalam kesedihan, mereka masih mempunyai kehidupan di masa depan. Bagi kebanyakan dari mereka, itu sudah banyak. Pada saat yang sama ketika para penjahat perang yang murung dari kerajaan akhir sedang melakukan perjalanan kembali ke negara bagian asal mereka, hari mulai cerah di Kota Kering. Namun, saat hari masih dini hari, puluhan ribu warga sudah meninggalkan rumah mereka, menuju acara pemerintah daerah lainnya. Kali ini, alih-alih mengeksekusi atau menunjukkan kekuatan pasukan Minos kepada masyarakat, pemerintah justru menggelar upacara besar untuk menghormati mereka yang gugur dalam perang. Sebelumnya Minos telah memerintahkan pembangunan monumen untuk menghormati korban tewas dalam bentrokan pangkalan Angkatan Laut Black Plains Army melawan pasukan keluarga Collins. Namun meski begitu, dia tahu bahwa cepat atau lambat, dia akan berperang demi kemerdekaan, sesuatu yang mustahil terjadi tanpa korban jiwa. Oleh karena itu, monumen yang dibangun saat itu diperbesar, dan akhirnya beberapa hari yang lalu, nama setiap korban perang terukir di dindingnya. Oleh karena itu, dengan terselesaikannya sebagian besar permasalahan lokal terkait perang, pemerintah daerah akhirnya memberitahukan kepada warga tentang peristiwa yang menandai berakhirnya perang dan dimulainya era baru. Selanjutnya, itu akan menjadi hari peringatan, yang dirayakan 7 hari sebelum hari kemerdekaan. Dengan ini, ribuan orang sudah berkumpul di sekitar alun-alun besar di tengah Kota Kering, di mana sebuah obelis setinggi 25 meter berdiri di tengah alun-alun. Pada saat yang sama, beberapa plakat dari bahan emas tua terlihat tidak hanya di dinding bawah obelis tetapi juga di sisi tengah alun-alun tersebut. Alun-alun ini berbentuk segi 4, dengan obelis di tengahnya, sekeliling cermin air, dan garis tepi berwarna emas tua yang memisahkan cermin air dari area tempat penghuninya berada. Di perbatasan ini juga terukir nama-nama korban perang. Terakhir, sisa alun-alun tempat sebagian besar orang berada saat ini hanyalah kawasan hijau dengan lorong-lorong yang mengarah dari tempat ini ke jalan-jalan kecil di bagian kota tersebut. Lagi pula, banyak petugas polisi setempat yang berada di sekitar kawasan itu, menjaga ketertiban dan mengantri orang-orang yang ingin mendekati obelis itu.
Sementara itu, meski terlihat barisan yang tertata rapi di kawasan itu, banyak bunga yang sudah berada di dekat tepi cermin air, tempat orang-orang berhenti untuk menangis atau mengucapkan selamat tinggal. Tidak semua korban perang memiliki kesempatan untuk mengembalikan jenazah mereka ke keluarga mereka. Oleh karena itu, banyak yang baru pertama kali mengalami pemakaman. Dengan begitu, siapapun yang lewat bisa merasakan suasana berat, termasuk Stuart muda yang saat itu sedang berjalan diam di samping Abby, Dillian, dan Eda. Masing-masing dari mereka mengenakan pakaian hitam, berjalan melalui bagian yang kurang sibuk dari tempat yang telah disiapkan untuk perjalanan mereka pada waktu seperti ini. Dan saat mereka berjalan mengelilingi beberapa tentara dari tentara lokal, pengawal Minos di acara seperti ini, mereka akhirnya mencapai tempat yang paling dekat dengan obelis itu. Sesampainya di sana, Minos melihat plakat dengan banyak nama, melihat beberapa kata yang dia ketahui. Raja spiritual terbunuh dalam perang. Plakat kecil, tapi juga yang tertinggi di tempat itu, bertuliskan 57 nama, di antara mereka, 2 yang diketahui Minos. Ike kekurangan, Minos membaca terlebih dahulu nama salah satu prajurit pertamanya dan kemudian nama ular berbulu yang datang ke kota kering sebelum perang dimulai. Tidak hanya nama-nama tentara lokal yang tewas dalam perang tersebut, tetapi juga nama-nama bawahan dan sekutu dataran hitam yang harus mengorbankan nyawanya dalam konflik tersebut. Akibatnya, ada nama-nama binatang, warga lokal, penduduk Pulau Batu, dan bahkan individu dengan nama keluarga Yale, Miller, Austin, atau Parkinson. Mendesah. Kami kehilangan begitu banyak orang dalam perang. Minos meratap dengan suara pelan, merasakan salah satu lengan Abby memegang lengan kirinya, berdampingan dengan 2 orang lainnya di samping mereka. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan, Tuan Muda. Kami tidak punya pilihan selain bertarung, dan masing-masing orang mati itu bertarung dengan segala yang mereka miliki demi masa depan dataran hitam. Dillian berkata dalam-dalam, menyesali kematian tersebut tetapi juga menyadari pentingnya hal tersebut. Tentu saja, tidak satupun dari mereka ingin mati, tapi kami semua terlibat dalam konflik tersebut dan bersedia memperjuangkan apa yang kami yakini. Pike meninggal. Itu mengerikan. Namun dia dan semua orang yang tewas dalam perang memungkinkan terciptanya dataran hitam. Sebagai negara merdeka, jadi, kita tidak hanya harus berduka tetapi juga merayakan kemenangan yang mereka berikan kepada kita. Eda lalu mengangguk dan menambahkan. Di sisi lain, itu mungkin nasib banyak dari kita, bukan orang-orang ini. Jadi mari kita ingat orang-orang itu dan hiduplah sebaik mungkin. Cara terbaik yang bisa kita lakukan untuk menghormati mereka adalah dengan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang mereka berikan kepada kita. Dia mengatakan ini sambil memegang lengan suaminya seperti Abby. Setelah itu, mereka tinggal di sana lebih lama, mengenang masa lalu, sampai mereka pergi, memberi ruang bagi lebih banyak orang untuk lewat. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 1022 Dampak Regional 1. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang melewati monumen untuk menghormati mereka yang tewas dalam perang, mengucapkan selamat tinggal, berdoa untuk masa depan yang lebih baik. Atau sekadar menikmati pemandangan. Namun meski tempat itu relatif sepi, damai seperti seharusnya tempat pemakaman, pengunjung perlahan mulai berdatangan di kota kering. Dengan pengamanan regional dan kemerdekaan Dataran Hitam, organisasi regional perlahan-lahan berusaha untuk kembali ke keadaan normal. Namun setelah banyaknya tantangan baru-baru ini, mendapatkan kembali kendali atas beberapa wilayah atau bahkan memperluas wilayah menjadi lebih mudah diakses dibandingkan sebelumnya. Karena awal pemulihan regional yang relatif tenang ini, kekuatan sekutu Minos dalam perang merasa cukup nyaman untuk mengirim perwakilan tingkat tinggi ke kota kering. Sebagai sekutu Stuart muda, mereka tentu tahu tentang agenda lokal, upacara kemerdekaan yang dijadwalkan berlangsung 7 hari setelah hari ini. Oleh karena itu, banyak rombongan yang akan mengikuti upacara penobatan Minos di hari kemerdekaan yang sudah berdatangan ke kota ini, menantikan acara ini. Di antara mereka, mereka yang berasal dari keluarga yang kini menjadi bagian wilayah Minos, keluarga Cohen, Hayes, dan Stokes, sudah berada di kota ini karena wilayah baru mereka tidak jauh dari tempat ini. Yang pertama tiba di kota ini adalah rombongan yang dipimpin oleh Vivian Hayes. Dia datang tidak hanya untuk berpartisipasi dalam upacara penobatan Minos tetapi juga untuk menemani pemuda tersebut dalam balas dendamnya terhadap Scourges of the Devil. Selain dia, Todd Cohen dan kakeknya sudah berada di kota kering, sangat ingin melihat hari yang telah mereka nantikan selama bertahun-tahun. Kakek Todd telah bertemu Minos beberapa bulan sebelum pemuda ini berpartisipasi dalam turnamen spiritual ketika Stuart muda masih menjadi prajurit spiritual tahap awal keempat. Oleh karena itu, orang seperti itu sangat menantikan hari ini, seolah-olah cucunya sendirilah yang akan mengambil alih Dataran Hitam. Namun Lance Cohen tidak bisa menghindari perasaan itu. Lagi pula, dia telah melihat kota kering yang berpenduduk kurang dari 50.000 jiwa saat itu kemudian berubah menjadi kota besar saat ini. Tempat yang sudah menjadi yang terkuat di wilayah tersebut. Dan karena dialah yang bertanggung jawab atas persatuan keluarganya dengan Minos. Lelaki tua itu mau tak mau merasa istimewa dengan semua itu.
Di sisi lain, meski kelompok tersebut sudah ada di kota kering, sebagian besar yang datang dari Pulau Batu belum ada. Setelah perang berakhir, pasukan yang datang dari negara bagian itu telah meninggalkan wilayah Muda Stuart. Tidak hanya itu, mengingat pentingnya acara ini, orang-orang yang akan mewakili keluarga-keluarga tersebut adalah para petinggi yang belum pernah menginjakkan kaki di Dataran Hitam selama perang. Karena itu, banyak dari mereka yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Namun tidak semua dari mereka meluangkan waktu untuk meninggalkan kampung halamannya. Kelompok keluarga Nash sudah berada di sekitar, dipimpin oleh Ellen, rekan tertua Stuart. Wanita ini belum pernah melihat Minos sejak dia kembali dari perjalanan bersama Abi melalui Kerajaan Ombak, bertahun-tahun sebelum perang. Karena itu, dia telah meninggalkan pembangunan kembali keluarganya untuk ditangani ayahnya dan akhirnya datang ke tempat ini untuk bertemu langsung dengan pemuda itu. Tidak hanya itu, setelah bertahun-tahun menunda rencananya dengan Elena mengenai Minos, Ellen memutuskan untuk melakukan lebih dari sekedar memberi selamat kepada penguasa tersebut atas permulaan kepemimpinannya yang luar biasa. Jadi, dia sudah berada di kota kering bersama teman lamanya Elena, mengenang masa lalu dan mendiskusikan masa depan. Selain orang-orang dan organisasi yang bersekutu dengan Minos, pemuda ini tidak mengundang keluarga kerajaan manapun, kecuali Houston, untuk datang ke kota kering untuk merayakannya. Jadi, 5 keluarga kerajaan yang sekarang berada di bawahnya sepenuhnya fokus pada penyelesaian masalah negara mereka dan hanya mengirimkan ucapan selamat kepadanya. Terakhir, setelah melakukan upacara penobatan Cat Cromwell, Gloria pun kembali ke kota kering untuk melakukan hal yang sama dengan Minos. Komunike dari gereja spiritual mengenai kemerdekaan Dataran Hitam akhirnya telah diumumkan ke seluruh wilayah sehari sebelumnya, dan oleh karena itu, merupakan tanggung jawabnya untuk memerintahkan penobatan Minos. Jadi, seperti yang dijanjikan sebelumnya, dia akan kembali ke tempat ini untuk menemuinya untuk terakhir kalinya sebelum dia kembali ke Flaming Empire. Saat kota kering bersiap untuk perayaan kemerdekaannya yang akbar, seluruh wilayah menerima informasi terkini melalui majalah terpenting di wilayah tersebut. The Night News dan Northern News dengan cepat mengangkat berita tentang apa yang terjadi antara Black Lion dan organisasi kerajaan Cromwell. Itu adalah rincian terakhir dari perang yang perlu diselesaikan dari sudut pandang kekuatan regional agar periode mengerikan ini dapat berakhir secara resmi. Dan dengan informasi yang disebarkan oleh gereja spiritual mengenai kemerdekaan Dataran Hitam, puluhan juta orang di wilayah ini menghela nafas atau melompat kegirangan karena momen ini telah tiba. Sekarang, banyak orang mulai menerapkan rencana migrasi mereka, mempertaruhkan nyawa dan kristal mereka ke dalam taruhan, yang disebut Dataran Hitam. Suatu investasi berpotensi memberikan keuntungan tertinggi bila dilakukan pada saat sulit, pada saat rendah atau awal operasional dari hal yang melatar belakangi investasi tersebut. Namun sebagian besar penduduk di wilayah tersebut belum cukup beruntung untuk bergabung dengan Dataran Hitam sebelum perang. Sehingga mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk menikmati keuntungan terbaik dari hal tersebut. Namun, banyak yang tidak mau menunggu sampai Dataran Hitam menjadi stabil dan berkembang sebelum menginvestasikan masa depan mereka dalam investasi semacam itu. Oleh karena itu, berita baru-baru ini seperti jawaban ilahi bagi orang-orang yang sangat ingin bergabung dengan negara tersebut. Sekarang saatnya mereka berinvestasi di Dataran Hitam selagi tempat itu masih memiliki ruang untuk pengembangan. Sementara seluruh penduduk wilayah mengomentari peristiwa yang belum pernah terjadi dalam sejarah wilayah ini, seseorang dari kerajaan Brown bersiap untuk melarikan diri ke pegunungan. Orang seperti itu tidak peduli bahwa ini adalah kemerdekaan pertama suatu wilayah kerajaan di wilayah ini. Sebaliknya, dia putus asa mendengar berita itu dan mau tidak mau harus segera melarikan diri dari rumahnya. Setelah lebih dari 10 tahun sejak berada di kota kering, Nelson Skinner, level 44. Mantan penguasa Dataran Hitam sebelum Minos tiba, menjadi lebih gugup dari sebelumnya. Setelah menyerahkan pemerintahan tempat itu kepada Minos, pria ini telah mencuri cadangan kristal yang setara dengan koleksi senilai 1 tahun dari kota kering yang saat itu miskin. Dan memikirkan bagaimana tiran itu menyelesaikan masalahnya yang lebih besar, orang malang ini tidak bisa tidur semalaman karena mengkhawatirkan kemungkinan balas dendam. Dia tahu tidak mungkin Minos akan menyia-nyiakan waktunya untuknya. Bagaimanapun, dia hanyalah anak kecil di samping Minos yang mengerikan. Namun mengingat sifat pendendam penguasa itu, Nelson tidak meragukan kemungkinan bahwa saat ini, ada beberapa bawahan Stuart muda yang mengincar pimpinannya. Karena itu, dia harus melarikan diri selagi ada kesempatan. Brengsek, aku tidak berpikir orang itu akan bertahan dengan begitu banyak ahli di pihak kita. Tapi siapa yang tahu? Meneguk. Dia menelan ludahnya karena ketakutan sebelum naik ke kereta yang sama yang dia gunakan bertahun-tahun lalu untuk meninggalkan kota kering. Setelah itu, dia melihat sekali lagi ke ibu kota kerajaan coklat, tempat yang pernah dia impikan untuk melayani keluarga kerajaan tetapi sekarang tidak lagi memiliki nilai apapun baginya. Mendesah. Lagi pula tidak ada bedanya. Sekarang kerajaan telah selesai.
Pelarianku tidak lebih dari sekedar antisipasi terhadap sesuatu yang akan terjadi dengan satu atau lain cara. Aku hanya berharap orang itu tidak terlalu picik hingga mendambakan nyawaku. Dia berasumsi secara narsis, mengkhawatirkan nyawanya yang berharga. Setelah itu, dia meninggalkan kota itu saat dia melakukan perjalanan bersama keluarga barunya. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 1023 Dampak Regional 2. Saat Nelson melarikan diri dari ibu kota kerajaan Brown untuk bersembunyi dari Stuart muda, Misty baru saja mendapatkan satu jurnal yang berisi informasi tentang berakhirnya perang. Setelah berbulan-bulan sejak perjalanan Minos melewati kerajaan salju, wanita ini, yang sebelumnya merupakan bagian dari keluarga Reid dan sekarang bertunangan dengan putra mahkota setempat, mencari informasi tentang Minos hampir setiap hari. Pada awalnya, dia masih melakukan ini karena dia ingin membaca tentang kemungkinan masalah atau kesalahan Stuart muda. Dia berharap orang yang bertanggung jawab atas kematian orang yang dicintainya menderita. Dia sudah menyerah pada upaya balas dendam apapun, tetapi hal itu tidak menghentikannya untuk mendoakan yang terburuk bagi suaminya. Namun, tanpa disadari, dia mulai mengikuti berita regional dengan rasa puas saat dia membaca kabar baik untuk Dataran Hitam dan Minos. Tidak hanya itu, wanita cantik seperti itu sudah menghabiskan waktu berhari-hari memikirkan bagaimana Minos telah menolaknya, dan betapa buruknya dia karena mengatakan hal-hal yang bermakna ganda padanya di depan. Jadi, setiap kali terbitan baru majalah regional diterbitkan, dia tidak membuang-buang waktu untuk mendapatkan versinya sendiri agar bisa mengikuti perkembangan terbaru dari majalah tersebut. Dan itulah yang dia lakukan di kediamannya, duduk di samping meja, memegang selembar koran besar di tangannya, sementara secangkir teh di atas meja itu mengeluarkan aroma harum. Dengan begitu, Dataran Hitam sebagai negara merdeka sudah menjadi kenyataan. Kami hanya menunggu upacara penobatan resmi untuk memastikan semua perubahan regional. Dia selesai membaca salah satu cerita di edisi itu, memandangi lembaran di tangannya dengan binar di matanya. Semuanya akhirnya berakhir. Sekarang kita bisa kembali hidup damai tanpa konfrontasi yang tidak masuk akal. Dia memejamkan mata, senang perang telah usai. Dia jauh dari perang selama sebagian besar konflik di Dataran Hitam. Namun, bukan berarti dia tidak terpengaruh dengan hal seperti itu. Bagaimanapun juga, perang mengganggu fungsi setiap organisasi yang terlibat di dalamnya. Terlebih lagi, meskipun keluarga Snow telah menundukkan diri mereka pada Minos, itu bukan jaminan bahwa tidak akan ada masalah dan mereka aman. Mengingat dia telah melarikan diri dari satu keluarga, yang kini telah musnah, wanita ini merasa senang mengetahui bahwa perang telah berakhir dan ketidakstabilan di dalamnya akan segera teratasi. Karena seluruh wilayah kini berada di bawah pengaruh Minos, masa depannya sebagai ratu kerajaan regional terjamin. Menjadi ratu suatu negara yang berada di bawah negara lain bukanlah sesuatu yang hebat. Namun hampir semua negara bagian di kawasan ini berada dalam situasi yang kurang lebih mirip dengan keluarga Snow. Jadi, status ratu yang akan dia peroleh tidak akan kalah dengan status ratu sebelum kebangkitan Minos. Dengan itu, Misty merasa santai dengan posisi yang akan diteruskan padanya di masa depan. Pernikahannya dengan Ambrose rencananya akan dilangsungkan beberapa bulan ke depan. Namun, meskipun Raja Snow masih menjadi raja de facto, karena persetujuan Minos, Misty mendapat jaminan posisi itu dengan menikahi pangeran tersebut. Dan mengetahui berakhirnya perang, dia merasa lebih nyaman dengan posisi kerajaannya dan menatap masa depan. Dia mengalihkan pandangannya dari lembaran kertas di tangannya, memandang ke arah balkon mewah yang ada di kediaman pemberian Ambrose padanya. Aku harus mengajari tunanganku agar berguna bagi Minos. Dulu, aku bodoh jika melawannya meskipun aku tahu betapa berbakatnya dia. Tapi aku tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Dia bilang kalau aku bekerja dengan baik untuknya, dia akan memberiku imbalan kan? Kalau begitu, aku akan menjadikan kerajaan salju sebagai negara bagian di bawah kendalinya dengan hasil terbaik. Dia menutup tinjunya dengan tekad. Mengingat bagaimana orang itu memandangnya sebelum dia berangkat dari kota ini. Dia kemudian bergumam, cepat atau lambat, kamu akan melihat nilaiku. Setelah itu, Ambrose memasuki area itu dan melihat tunangannya dengan ekspresi gembira di wajahnya. Misty, ada apa denganmu? Kamu terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Wanita itu kemudian kehilangan tampilan khasnya dari sebelumnya dan mengamati tunangannya dengan ekspresi yang dia tahu cara menggunakannya untuk. Anda pikir begitu? Dia mengatakannya dengan nada genit sambil memainkan rambutnya. Aku sedang memikirkan pria paling tampan yang pernah kutemui, dan jadinya seperti ini. Misty mengatakannya dengan menggoda, menatap Ambrose seolah mengatakan dia sedang memikirkannya. Oh, dia tersenyum terkejut, berterima kasih kepada surga dalam diam karena telah membawa wanita ini ke dalam hidupnya. Sepertinya aku harus berusaha lebih keras lagi agar tidak mengecewakan tunanganku yang cantik. Sementara itu, Jade juga mengetahui berita terkini dan sangat senang dengan tercapainya kemerdekaan Dataran Hitam. Akhirnya, kegilaan ini berakhir.
Dia mengatakan ini kepada suaminya ketika dia berbaring di tempat tidur besar di mana hanya dia dan Lynette yang berada saat ini. Lynette kemudian melihat ke arah pria yang berpakaian di samping tempat tidur itu dan berkata, "Sekarang setelah masalah ini selesai, kita perlu mulai menerapkan kebijakan migrasi Black Plain." Raja Carline terus mengenakan pakaiannya dan berkata, "Ya, kami sudah mulai melakukan itu. Bagaimanapun, sekarang perang telah usai dan dataran hitam telah menjadi sebuah negara. Tidak akan lama lagi perubahan yang lebih kritis akan terjadi di wilayah kita. Kita harus bersiap menghadapi tantangan ke depan. Bocah itu tidak akan menganggap enteng kita. Saya bisa merasakannya." Mendengar ini, Jade mengerutkan kening dan menatap suaminya dengan serius. "Jangan panggil dia anak nakal. Menurutmu apa yang akan terjadi pada bawahan yang berperilaku seperti itu? Jika dia mengetahui hal ini, aku tidak tahu apa yang mungkin terjadi." Setelah kata-kata itu diucapkan, kedua orang di sana memandangnya sejenak. Tetapi tidak ada yang bisa dikatakan menentang kata-kata bijak itu. Sungguh aneh bagi mereka melihat wanita itu membela Minos di pagi hari. "Menurutku dia tidak akan mengetahuinya." "Tenang saja, Jade." Raja Carline mengatakan ini tanpa terlalu mempedulikan perkataan istrinya. Tapi Lynette menatap Jade dengan aneh, mencoba memahami apa yang terjadi dengan wanita ini. Jade telah berperilaku berbeda sejak dia kembali dari negosiasi. Apakah sesuatu telah terjadi? Apakah Minos mengancamnya dengan cara tertentu? Jade lalu berkata pada suaminya yang sudah meninggalkan tempat itu. "Bagaimanapun juga, jangan membuat masalah pada diri kita sendiri hanya dengan kata-kata konyol. Minos sudah menjadi pemimpin wilayah kita, dan mengingat bakatnya, tidak akan lama lagi dia akan menjadi kaisar spiritual. Jadi, mari lupakan masalah-masa lalu dan fokus pada masa depan. Kita harus melakukan yang terbaik untuk menarik perhatiannya. Mungkin ini bisa menjadi keuntungan besar bagi keluarga kita." Sebelum meninggalkan tempat itu, Raja menghela nafas dan menyetujui istrinya, meninggalkan tempat itu dengan ekspresi yang sedikit berubah, merasakan beban di hatinya yang tidak dia mengerti. Adapun kedua wanita itu, ketika mereka akhirnya sendirian, Jade berpindah dari tempatnya sampai dia berdiri di dekat Lynette. Dia menatap mata putih wanita itu dan tersenyum sebelum turun ke bawah tubuhnya dan mencium leher Ibu Ford yang menggoda. Jade, ada apa denganmu? Kenapa kamu terus membela pemuda itu meski kita sendirian?" Lynette menanyakan hal ini di tengah napasnya yang berubah saat dia merasakan jari-jari Jade menelusuri tubuhnya. Jade tidak langsung menjawab, tersenyum jahat sambil mencium leher Lynette. Dia kemudian berkata, "Lupakan saja, aku hanya mengkhawatirkan masa depan kita. Tapi jangan bicarakan itu sekarang." Jade akhirnya melepas bagian atas pakaian Lynette, memperlihatkan dua puncak sempurna, yang kini putingnya sudah tegak sepenuhnya. "Izinkan saya menunjukkan sesuatu yang saya pelajari baru-baru ini." Segera setelah merasakan gerakan mulut dan jari Jade, Lynette mulai mengerang kenikmatan, merasakan sesuatu yang berbeda dari apa yang dirasakan Raja Carline dan wanita pria ini. Jade, apa itu? Itu berbeda dengan teknikmu. Hehe, mungkin kedepannya aku akan menjelaskannya padamu tentang itu." Dia mengatakan ini sambil merasakan rasa puting kiri Lynette di mulutnya. "Mungkin aku akan membiarkanmu mencoba hal yang menginspirasiku itu. Kamu tidak akan menyesalinya." Dia menatap mata Lynette tepat sebelum dia berada di bawah selimut tempat tidur, siap untuk makanan pertamanya hari itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1024 dampak regional 3. Sementara istri-istrinya bersenang-senang selama ketidakhadirannya, Raja Carline akhirnya tiba di tempat kerjanya. Pria ini sudah beberapa lama tidak hadir di pagi hari yang hangat bersama istrinya dan sudah mencapai titik di mana dia jarang memiliki momen mesra bersama mereka. Faktanya, pada titik ini, hubungannya dengan kedua wanita ini, dan terutama perasaan mereka, hampir seluruhnya bersifat platonis. Justru karena ini, bukan hal yang aneh bagi mereka berdua untuk bersenang-senang saat dia tidak ada, dan dia juga tidak keberatan. Tapi ini tidak pernah menjadi masalah di masa lalu karena para pemimpin wanitanya juga kehilangan minat pada semuanya. Namun, hasrat Jade membara akhir-akhir ini, dan hampir seperti penyakit menular, Lynette mendapatkan gejala yang sama seperti wanita itu. Oleh karena itu, setiap hari setelah dia meninggalkan kamarnya, api yang hampir tak terkendali dari keduanya akan menaikkan suhu di tempat itu. Sementara susunan suara berfungsi untuk menjaga ketertiban di tempat tinggal itu. Bagaimanapun, ketika Jade menunjukkan kepada Lynette hal-hal yang mungkin tidak seharusnya dia lakukan, suami mereka bertemu dengan sekretarisnya dan beberapa agen pemerintah tingkat tinggi. "Kalian semua, duduklah," dia berkata ketika dia menemukan orang-orang itu bangkit dari tempat duduk mereka di sekitar kantornya, ketika dia berjalan ke kursinya. Saat dia duduk di sana, menghadap berbagai orang di tempat kerjanya, Raja Carline bersantai di kursi berlengan dan berkata, "Bagaimana organisasi kerajaannya? Apakah kita bisa mengikuti protokol migrasi tanpa masalah?" Salah satu wanita di sana kemudian berdiri dan mulai menjawab hal seperti itu.
Yang Mulia, kami telah menempatkan pasukan di sekitar titik paling ekstrim di selatan perbatasan kami dan di pelabuhan setempat untuk mencegah migran bepergian tanpa perintah. Setelah berita baru-baru ini, banyak keluarga kecil yang pindah ke Dataran Hitam, mempertaruhkan masa depan mereka di tempat itu. Hal itu terjadi bahkan di negara bagian terjauh dari wilayah Minos, di mana penduduk House Carline sudah mengkhawatirkan masalah yang mungkin timbul dari hal ini. Mereka tidak khawatir tentang kemungkinan hilangnya sebagian besar populasi mereka ke Dataran Hitam tetapi akan dihukum oleh Minos karena tidak melakukan pekerjaan pengendalian migrasi. Di sisi lain, kami telah menerbitkan beberapa komunike di kota-kota utama kerajaan. Sebagian besar penduduk sudah mengetahui bahwa Dataran Hitam tidak akan menerima migran yang pergi ke sana. Orang lain di sana kemudian berdiri dan berbicara. Juga, Yang Mulia, administrasi urusan migrasi baru-baru ini membuka pintunya bagi penduduk kami. Kami sudah memiliki puluhan ribu orang yang mengantri untuk bermigrasi ke Dataran Hitam. Banyak yang tidak ingin mengambil risiko pergi ke tempat itu sendirian atau dengan ketidakpastian mengenai penerimaan mereka. Jadi, mereka dengan mudah bergabung dengan program migrasi yang diciptakan oleh kekuatan regional. Seorang lelaki tua yang dekat dengan raja tetap duduk dan kemudian berkata kepada orang ini. Tetapi tidak semua orang mengikuti rekomendasi kami. Saya baru-baru ini mendengar laporan bahwa ada orang yang berpikir bahwa kami berusaha mencegah mereka meninggalkan kerajaan karena alasan yang meragukan. Karena itu, sudah ada perlawanan yang mencoba meninggalkan kerajaan kami dengan segala cara. Setelah mendengar informasi itu, Raja Carline memahami apa yang sedang terjadi. Namun, dia tak kaget dengan reaksi warganya. Mari kita minta majalah regional untuk menerbitkan perintah migrasi yang dikeluarkan oleh Dataran Hitam. Lalu, mungkin orang-orang ini akan menyadari bahwa kita tidak berusaha menahan mereka di sini. Sementara itu, berikan perintah bahwa siapapun yang tertangkap mencoba meninggalkan negara bagian kami secara ilegal akan ditahan tanpa batas waktu. Tetapi kami tidak akan menggunakan kekuatan mematikan. Iya, Yang Mulia, orang yang merupakan bagian dari jaringan intelijen keluarga ini mengatakan hal ini dengan tenang. Sementara kerajaan akhir dan negara-negara lain di bagian daratan wilayah utara benua tengah menghadapi masalah serupa, segalanya berkembang lebih lancar di Pulau Batu. Di sana, alih-alih sebagian penduduk tidak mempercayai keluarga kerajaan yang berusaha mencegah mereka pergi ke Dataran Hitam. Mereka yang tertarik untuk bermigrasi justru dengan mudah menerima program migrasi Houston. Namun hal itu tidak mengherankan. Lagi pula, tidak seperti negara-negara lain di kawasan yang pernah menghadapi Minos dalam perang kemerdekaan. Pulau Batu adalah sekutu terbesar Dataran Hitam pada periode ini. Dan dengan populasi yang mengetahui hal ini dan House Nash keluar untuk mengkonfirmasi niat Minos. Individu yang berniat berangkat ke Dataran Hitam telah menunda rencana mereka dan mulai mendaftar untuk program migrasi lokal. Sama seperti di kerajaan akhir dan negara-negara regional lainnya, Pulau Batu akan menyerukan migrasi dan mengatur transportasi orang-orang ini ke Naval City 1. Tempat seperti itu belum memiliki pelabuhan yang dibangun untuk menerima orang melalui laut. Namun mengingat waktu yang dibutuhkan kelompok migran pertama untuk sampai ke sana, terdapat lebih dari cukup waktu bagi pemerintahan Minos untuk melakukan apa yang diperlukan di tempat tersebut. Dengan cara ini, pasukan lokal bekerja sama untuk mengatur migrasi yang akan datang, meningkatkan pengawasan perbatasan dan mempersiapkan perahu yang diperlukan untuk acara semacam itu. Dan pada saat itu, adik laki-laki Raja dan Lorelei sedang berada di istana kerajaan negara bagian ini, berbicara dengan para pemimpin setempat tentang hal itu. Yang Mulia, kami telah memiliki lebih dari 300.000 pendaftar hanya dalam 3 hari sejak pendaftaran migrasi Black Plain dimulai. Hal tersebut diungkapkan salah satu kepala keluarga setempat, berbicara tentang pelayanan yang selama ini menjadi tanggung jawab rumahnya. Mendengar itu, orang-orang di sekitar aula kerajaan keluarga Stone, di mana beberapa kursi berlengan disusun melingkar, kehilangan ekspresi positif mereka, mulai khawatir. Mereka adalah sekutu Minos, hampir semuanya berjalan baik bagi mereka akhir-akhir ini, dan nasib mereka tampaknya tidak dapat dihentikan di antara rekan-rekan regional mereka. Namun, tidak hanya ada hal baik dalam semua ini. Bagaimanapun, mereka masih membutuhkan populasinya. Namun di tempat itu, ayah Ellen mewakili keluarga Nash sudah menemukan solusi dari masalah tersebut. Yang Mulia, masalah ini akan ada untuk beberapa waktu, tapi kita tidak boleh terlalu memikirkannya. Dataran Hitam ada batasnya, dan tentu saja, tempat itu tidak akan menyerap seluruh penduduk wilayah. Di sisi lain, saatnya akan tiba ketika hanya mereka yang memiliki bakat, sumber daya, dan kontak terhebat yang dapat memasuki Dataran Hitam. Jadi, kita tidak perlu khawatir kehilangan seluruh populasi kita. Migrasi mungkin akan berhenti ketika 10 hingga 30 juta orang telah meninggalkan negara bagian kita. Apa? Beberapa orang di sana berkata serentak, merasa angka itu pun berat bagi mereka. Pulau Batu berpenduduk sekitar 200 juta orang. Namun kehilangan banyak orang bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Gavin Stone kemudian menatap Richard Nash dengan ragu,
penasaran mengapa pria itu tampak tidak begitu ambil pusing. Richard, apa yang ada dalam pikiranmu? Raja spiritual level 58 itu, yang tidak memiliki salah satu lengannya, menjawab. Ada cara untuk mengurangi hilangnya penduduk dari negara bagian kita ke dataran hitam, tapi ini adalah cara yang drastis. Meneguk, drastis. Beberapa penatua di sana mengulangi hal ini karena kagum dengan apa yang akan dikatakan orang itu. Richard adalah ayah dari salah satu sekutu terbesar Minos. Bagaimana dia bisa membicarakan hal-hal drastis jika topiknya adalah dataran hitam? Namun orang-orang itu segera memahami maksud pria itu. Tentu saja kita harus membuang cara lama kita ke tempat sampah dan belajar dari dataran hitam. Dia perlahan-lahan melihat wajah-wajah di tempat itu, mengatakan sesuatu yang paling penting. Bahkan jika kita adalah sekutu Minos, kita perlu memahami bahwa kita tidak lagi sama seperti sebelum perang. Sekarang, kita tidak bisa lagi berperilaku seperti ketika kita menjadi pemimpin regional. Untuk melakukan hal tersebut, kita perlu menerima bahwa kekuatan yang kita miliki sebelumnya tidak lagi berkelanjutan. Dengan begitu, jika kita mulai berinvestasi lebih banyak pada bawahan kita, misalnya, dengan memberi mereka teknik kelas hitam, daya tarik lokal akan meningkat pesat. Dengan itu, banyak yang akan berpikir lebih banyak sebelum meninggalkan rumah mereka ke tempat asing karena mereka akan memilikinya. Peluang bagus di sekitar rumah mereka sendiri. Bangkitnya dataran hitam bab 1025 hari kemerdekaan 1. 5 hari kemudian, wilayah utara benua tengah masih mengalami perubahan akibat kemenangan dataran hitam dalam perang kemerdekaan, dengan banyaknya pergerakan kekuatan dan kelompok sipil. Banyak keluarga di wilayah tersebut telah menerapkan rencana baru mereka, beberapa lebih berani, seperti gagasan dari Nash yang lebih tua, yang lain tidak terlalu berisiko. Hanya memindahkan kristal dan personel. Di sisi lain, setiap keluarga kerajaan regional bertindak mengikuti rencana pasukan Minos untuk membendung migrasi yang tidak diinginkan yang dapat dengan cepat menjadi tidak terkendali. Sabuk pertahanan di sekitar perbatasan wilayah, terutama di dataran hitam, praktis sudah siap. Dengan hampir 200.000 pria dari berbagai keluarga daerah ditempatkan di berbagai pos di wilayah tersebut. Selain itu, Black Plain Army sendiri, keluarga sekutu dan bawahan Minos di wilayah itu juga sudah memiliki pos perbatasan. Saat ini, perbatasan utara sudah memiliki banyak kamp yang dipimpin oleh tentara dan keluarga Cohen. Keluarga bangsawan itulah yang kini menguasai wilayah yang berdekatan dengan Kota Kuning. Di sepanjang perbatasan selatan, keluarga Hayes dan Stokes menjaga perbatasan laut dan darat serta mengendalikan populasi berbagai kota di wilayah itu. Akhirnya, pasukan Minos dan pasukan dari keluarga Miller, Yale, Parkinson, dan Austin menduduki bekas wilayah keluarga Silva dan wilayah tengah kerajaan Brown, yang sekarang menjadi bagian dari dataran hitam. Namun meski masyarakat di wilayah ini, di dalam dan di luar dataran hitam, masih tetap aktif, Kota Kering menjalani hari-harinya dengan tenang. Semakin meriah karena berdekatan dengan hari kemerdekaan. Migrasi warga dari kota-kota yang baru diakuisisi di dataran hitam sudah bermigrasi ke wilayah utama Minos. Namun, orang-orang ini sebagian besar akan pergi ke Naval City 1. Namun, di sisi lain, meskipun banyak yang datang ke Kota Kering, masih diperlukan waktu berminggu-minggu sebelum kelompok pertama tiba di sana. Lagi pula, seseorang tidak dapat mengangkut ribuan orang dengan binatang tingkat tinggi karena jumlahnya tidak banyak di wilayah tersebut. Karena itu, waktu masih berjalan melawan banyak orang yang sudah pindah ke tempat ini. Bagaimanapun, kota ini tumbuh kembali seperti sebelum perang, dan penduduknya semakin memiliki harapan terhadap masa depan. Jadi, suasana kemeriahan bisa dirasakan oleh siapa saja yang datang ke tempat ini dan mengamati ekspresi penduduk setempat, bahkan meningkatkan mood pengunjung. Begitu pula dengan masyarakat dari berbagai keluarga daerah yang sudah berada di tempat ini untuk penobatan Minos yang akan dilangsungkan beberapa hari mendatang. Di antara mereka, Raja Batu dan kakak perempuannya, Lorale, baru saja tiba di kota ini setelah perjalanan jauh dari Pulau Batu menuju ke sini. Kota ini terlihat cukup bagus, mengingat ukurannya. Pria itu berkomentar kepada wanita yang tampaknya berusia parubaya yang berdiri di sampingnya, memandangi bangunan-bangunan di jalan utama Kota Kering. Mendengar itu, wanita yang mendekati level 60 itu tersenyum pada kakaknya dan menunjuk ke arah tertentu. Yang terbaik dari kota ini ada di sana, di gedung dengan pohon emas besar di fasadnya. Di sana, kita akan mengamankan masa depan keluarga kita. Oh, jadi itu bank yang kamu bicarakan? Setelah penobatan Minos. Kita harus berbicara dengannya mengenai kemungkinan keluarga kita berinvestasi di tempat itu. Dari semua keluarga kerajaan di wilayah kita, hanya keluarga kita yang mampu membicarakan hal ini dengannya. Jadi kita tidak boleh menunda untuk mencoba mengambil keuntungan dari ini. Itu bisa membantu kita mendapatkan kaisar spiritual pertama dari kekuatan regional. Dia berkata dengan semangat, menantikan hari di mana dia akan mencapai level itu. Masalah di wilayah utara mengenai produksi kaisar spiritual sangatlah sederhana. Artinya, wilayah tersebut kekurangan sumber daya, wilayah dengan kepadatan energi yang baik,
talenta yang menjanjikan, dan teknik budidaya yang baik. Singkatnya, hal-hal yang penting tidak ada di dalamnya. Namun sebagai ahli regional, orang-orang dari keluarga Stone telah memperhatikan pemulihan dataran hitam dalam hal kepadatan energi. Dan mengingat betapa mudahnya orang-orang di pihak pasukan Minos maju, dia tahu mereka bisa mencapai hal serupa di masa depan. Jadi, dengan kemungkinan keuntungan eksponensial dari investasi di dataran hitam dan kemungkinan tempat ini, Lorelei sudah bermimpi menjadi kaisar spiritual pertama di wilayah tersebut. Dan dia memang bisa melakukan itu. Bagaimanapun, dia adalah salah satu pakar regional terkuat, dan hanya tinggal selangkah lagi untuk mencoba melakukan terobosan. Bagus sekali, ayo lakukan sesuai keinginanmu, Lorelei. Saat kelompok terakhir tiba di kota kering untuk penobatan Minos, pemimpin ini saat ini berada di sebuah apartemen di pusat kotanya. Di tempat yang didekorasi dengan indah itu, dengan luas sekitar 100 meter persegi, Minos berada di sebuah ruangan besar dengan dua wanita berambut pirang di tempat tidur. Bertukar cairan dengan penuh semangat. Di sana, di tempat tidur yang dapat dengan mudah menampung 4 orang, Minos sedang berbaring sementara selangkangan Elena yang cantik berada di atas wajahnya. Di mana dia sedang memakan adik perempuannya. Saat dia merasakan lidah Minos yang agung dan jari-jarinya yang terampil yang mengetahui anatominya dengan baik, Elena berusaha untuk tidak mengerang saat dia mencium wanita lain di sana. Orang lain itu sedang menaiki tongkat Stuart muda dengan penuh semangat, merasakan setiap inci dari potongan daging panas yang menstimulasi adik perempuannya, yang satu ini. Yang baru saja mulai merasakan kenikmatan ini. Erangan keduanya bercampur dengan suara ciuman mereka saat suara hentakan daging bergema di tempat itu, meningkatkan rangsangan ketiganya. Di saat yang sama, di mana mereka bertiga berkeringat seolah-olah sedang berada di sauna, bau seks tercium di udara. Sesuatu yang mustahil untuk tidak muncul ketika 3 orang menghabiskan waktu berjam-jam bermain seperti itu. Minos, kamu akan membuatku cium lagi. Ellen berteriak puas setelah menghentikan ciumannya dengan Elena, merasa bahwa dia telah membuat pilihan yang bagus dengan mendengarkan temannya. Setelah bertahun-tahun berusaha mengajak Ellen berhubungan seks dengan Minos, Elena akhirnya berhasil mengatur kencan di antara mereka bertiga agar bisa bersenang-senang bersama. Karena itu, Minos baru pertama kali tidur dengan Ellen sehari sebelumnya, setelah mengambil keperawanan rekan bisnis cantiknya pada kesempatan itu. Setelah itu, 2 jam yang lalu, mereka kembali ke apartemen Elena di kota kering, tempat mereka melakukan hubungan intim yang intens hingga saat ini. Ellen, kamu memakan waktu bertahun-tahun. Bukankah kamu menyesal lama sekali? Elena terus merasakan adik perempuannya terbakar saat dia melihat tubuh temannya dengan nafsu di matanya. Ya, aku membuang-buang waktuku dengan ketidakpastianku. Dia berkata sambil melihat Elena yang sempurna, merasa bahwa Minos akan mengisi adik perempuannya lagi. Dan setelah beberapa menit berada dalam situasi yang membuat iri banyak pria, ketiganya akhirnya mencapai orgasme lagi, yang ketiga bagi Minos, yang keempat bagi Elena, dan yang ketujuh bagi Ellen. Minos akhirnya merasakan wajahnya menerima nektar Elena sementara dia merasakan adik perempuan Ellen memijat tongkatnya. Elena turun dari tubuh Minos sambil menghela nafas tergesa-gesa, terjatuh ke sisi kiri pemuda itu dan merasakan tubuhnya yang berkeringat mulai mendingin. Di saat yang sama, Ellen ambruk di atas tubuh Minos, masih terhubung dengannya, tanpa kekuatan untuk keluar dari posisi itu. Kamu benar-benar sensitif ya? Minos menyentuh rambut pirangnya, merasa wanita ini memiliki tubuh yang sempurna untuk aktivitas fisik semacam ini. Ellen kemudian menatap mata coklat Minos karena malu, tapi melihat bibirnya, dia menggigit miliknya sendiri sebelum mencoba menciumnya. Dia merasakan tangannya menjelajahi tubuh indahnya yang berkeringat, membuatnya merasakan guncangan di sekujur tubuhnya seperti berada di awan 9. Minos, kamu adalah kekasih yang luar biasa, katanya di telinganya sebelum membiarkan wajahnya bersandar di dadanya, senang. Hehe, terima kasih. Selama kamu di kota kering, aku bisa mengurus kebutuhanmu. Jadi, luangkan waktumu. Kita punya banyak waktu. Dia tersenyum, akhirnya merasakan adiknya meninggalkan gua Ellen yang basah kuyup. Begitukah? Yah, kuharap itu benar karena aku berencana pindah ke kota kering di masa depan. Dia berkata dengan suara rendah, mengingat situasi baru yang dialami keluarganya pasca perang. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 1026 Hari Kemerdekaan 2. Mengingat masa depan wilayah utara terletak di Dataran Hitam, tidak ada alasan bagi keluarga Nash untuk tidak berupaya memperluas operasi mereka ke wilayah ini. Minos sudah mengizinkan mereka datang ke tempat ini, jadi sangat bodoh jika tidak memanfaatkan kesempatan ini. Sama seperti keluarga Stone yang diberi sebidang kecil tanah di luar kubah pertahanan kota kering untuk membangun pos terdepan mereka, keluarga Nash juga mendapatkan hal yang sama. Dan Ellen sudah berniat untuk datang dan tinggal di kota kering di masa depan. Bisnis utamanya di keluarga Nash adalah perjanjian dagangnya dengan Minos.
Jadi, karena dia tidak lagi harus bersembunyi di wilayah ini, tetap dekat dengannya adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan sekarang. Karena itu, dia memperingatkannya tentang minatnya, sesuatu yang juga memungkinkan mereka berdua bersenang-senang. Hehe, bagus sekali. Minos menamparkan salah satu pantat Ellen yang penuh tanda merah. Dan mendengarkan dua percakapan itu, Elena akhirnya mengatur nafasnya. Dia menoleh ke arah mereka, menggunakan salah satu tangannya untuk memijat pantat indah Ellen sambil menatap Minos. Aku hanya berharap kalian berdua tidak melupakan aku. Aku tidak bermaksud membiarkanmu bersenang-senang sendirian. Dia berkata sambil menatap Stuart muda sebelum dia mendekati Ellen dan dengan menggoda menggigit salah satu telinga temannya. Jangan lupa bahwa Ellen sudah menjadi milikku jauh sebelum kamu, Minos. Hehehe, aku tidak biasa menyia-nyiakan kesempatan seperti itu. Minos tertawa saat merasakan wanita level 54 yang berada di atas tubuhnya itu meluncur ke sisi kanannya. Setelah itu, Ellen memandang lebih serius ke arah pria berambut coklat yang memeluk pinggangnya dan bertanya. Minos, apa yang ingin kamu lakukan di masa depan? Aku tahu bakatmu hebat, dan kamu akan meninggalkan wilayah ini suatu hari nanti. Maukah kamu meninggalkan dataran hitam dengan ahli waris? Mungkin di tangan Abi, Ellen tentu saja khawatir tentang masa depan tempat yang dia inginkan. Bagaimanapun, hal itu akan mempengaruhi bisnisnya. Dan dengan keintiman yang telah dia peroleh dengannya, dia mau tidak mau membicarakan topik penting ini dengannya. Meninggalkan wilayah utara tidak bisa dihindari, tapi saya akan melakukannya untuk sementara. Dia menoleh ke sisi kanannya, mencoba mengabaikan tubuh sempurna Ellen untuk menatap matanya. Saya masih akan menghabiskan sebagian besar hidup saya di dataran hitam. Itu sudah pasti. Saya akan menjaga stabilitas regional dengan menyelesaikan beberapa masalah, dan kemudian saya akan mencoba menjaga dataran hitam sampai tempat ini menjadi kuat. Baru setelah itu saya akan melakukan perjalanan keliling benua. Ellen tidak tahu tentang kerajaan tata ruang, jadi dia berpikir dataran hitam memiliki masa depan yang jauh lebih terbatas daripada, misalnya, yang dipikirkan Elena. Karena itu, dia sudah memperkirakan Minos akan meninggalkan bagian benua itu. Tapi mendengarkan jawabannya, dia merasa sangat lega saat menyadari bahwa meskipun dia begitu kuat, dia tidak punya keinginan untuk tinggal di bagian lain benua itu. Itu bagus untuknya. Abi tentu saja akan bepergian di sisiku, dan sebagai ahli waris, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, katanya tulus. Tapi kamu tidak perlu khawatir, aku akan memerintah dataran hitam untuk waktu yang lama. Saya senang mendengarnya. Elena setuju dengan Ellen sambil memainkan dada kiri Minos. Yah, aku tidak meragukannya. Setelah bersenang-senang sebelumnya dengan dua gadis pirang Pulau Batu, Minos meninggalkan apartemen Letnan Tentara Hitam dan pergi ke kantornya di rumah pemerintah setempat. Di lokasi itu, ia bermaksud untuk menyelesaikan masalah-masalah terakhir sebelum penobatannya sebagai raja, yang sangat tidak disukainya. Meski begitu, semua penasihatnya mendesaknya untuk tampil. Penobatan tidak hanya merupakan peristiwa penting bagi pimpinan suatu negara tetapi juga bagi masyarakat itu sendiri agar dapat bangga terhadap negaranya, menghormatinya, dan meningkatkan kesannya terhadap pemimpinnya. Jadi, upacara penobatan harus dilakukan. Tapi meskipun itu adalah hal yang membosankan untuk dilakukan, memikirkan bahwa Gloria yang cantik adalah orang yang akan memimpin seluruh proses, Minos mau tidak mau meredakan suasana hatinya yang buruk karena harus mempersiapkan hal itu. Dan dengan itu, dia segera sampai di tempat itu, di mana Abi, ibunya, dan Mia sedang berada di kantornya membicarakan persiapannya. Minos, apa pendapatmu tentang pakaian yang kami siapkan untukmu? Ibu mertua pemuda ini bertanya sambil menunjuk pakaian penuh simbol emas yang ada pada manekin di kantor itu. Mendengar nada bersemangat Nicole dan melihat senyuman di wajah Abi, Minos menghela nafas dan berkata, menurutku ini mungkin tidak nyaman, tapi aku senang aku tidak perlu mengalaminya lebih dari sekali. Mino, Abi berteriak padanya sambil menepuk salah satu tangan suaminya. Tidak, kamu salah, Minos, kata Nicole kasihan pada pria yang tidak menyukai acara seperti itu. Saat kamu dan Abi menikah, kamu juga harus mengenakan pakaian formal, begitu juga mahkotamu. Tradisi pernikahan dan penobatan di wilayah ini cukup ketat. Sesuatu tidak bisa bercampur dengan hal lainnya, karena raja harus selalu naik ke posisinya di hadapan ratu. Sekalipun calon raja dan ratu menikah pada saat penobatan, raja diharuskan mengadakan upacara sendirian. Baru setelah itu ratu naik. Oleh karena itu, meskipun Ruth sudah ada di sana bersama mereka untuk pernikahan mereka, Abi tidak bisa langsung menjadi ratu. Di sisi lain, pernikahan seorang raja selalu melibatkan tata krama yang mirip dengan penobatan. Entah dia menjadi ratu atau bagian dari harem raja, setiap wanita yang menikah dengan orang seperti itu memiliki banyak kekuasaan dan status tinggi. Dalam kasus pernikahannya dengan Abi, wanita ini akan menjadi ratu dan harus dinobatkan juga, sehingga Minos harus melalui formalitas yang sama seperti pada kesempatan ini. Maafkan aku, Abi hendak mengatakan sesuatu kepada Minos tapi tiba-tiba disela olehnya.
Aku tidak suka melakukan itu untukku, tapi aku akan dengan senang hati melakukannya untukmu di pernikahan kita, Abi. Kedua wanita di sana memandang Minos dan Abi dengan wajah merona, melihat tingkah laku keduanya. Kami masih harus mencoba gaunmu, nona muda. Nicole berkata kepada putrinya, mengingat Abi akan menemani suaminya untuk bagian penobatan. Penobatan akan dimulai pada hari Minggu pukul 10 pagi, dan Anda harus mengenakan 3 gaun. 1 untuk penobatan di depan umum, 1 untuk memberi penghormatan, dan terakhir yang cocok untuk upacara perayaan. Penobatan publik, seperti namanya, adalah bagian untuk masyarakat setempat, di mana perwakilan gereja spiritual akan memahkotai Minos setelah pidato singkat dari kedua belah pihak. Setelah itu, protokol mengharuskan Raja Baru untuk berparade dengan kereta bersama keluarganya menyusuri jalan-jalan paling penting di ibu kotanya. Setelah bagian upacara ini akan dimulai tindakan kerajaan, di mana Raja akan bertindak di aula kerajaannya, menerima pemimpin lokal saat berada di singgasananya. Untuk mengeluarkan beberapa perintah dan keinginan. Bagian terakhirnya adalah upacara yang lebih rahasia, di mana orang-orang penting dari kerajaan dan sekutunya dapat bergabung dengan Raja untuk minum-minum, merayakan penobatan. Dan untuk keseluruhan acara, mereka yang harus berdiri di samping Raja perlu mengenakan pakaian yang berbeda pada setiap kesempatan. Tapi karena Abi belum memutuskan tentang pakaiannya, Nicole menggodanya tentang hal itu. Nona muda, kamu harus segera mengambil keputusan. Bahkan Minos, yang tidak peduli dengan upacara ini, sudah membuat semua pilihannya, tapi kamu. Abi lalu cemberut, mengabaikan ibunya. Maukah kamu membantuku memilih ini, sayangku? Di pernikahan kita, kamu tidak akan bisa melakukan itu, tapi kali ini kami boleh melakukannya. Dia menatapnya dengan tatapan manis, memohon Minos untuk berada di sisinya saat Nicole mengomelinya tentang hal itu. Baiklah, biarkan aku melihat apa yang telah kamu persiapkan. Dia berkata, tepat sebelum dia mulai melihat pilihan yang telah dipesan Nicole, yang segera mulai dicicipi oleh Abi di hadapannya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1027 hari kemerdekaan 3. Puluhan jam kemudian, waktunya segera berlalu, dan tibalah waktunya hari kemerdekaan Dataran Hitam. Setelah semua persiapan sebelumnya, kota dan anggota terpenting penobatan sudah siap untuk hari besar ini yang dimulai dengan tenang, dengan langit biru sepenuhnya dan suhu yang wajar. Di sana, jalan-jalan utama sudah dipagari dengan sekat-sekat untuk memisahkan masyarakat yang akan segera turun ke jalan untuk mengikuti bagian umum penobatan. Pada saat yang sama, ribuan polisi dan tentara sudah berpatroli, masing-masing dengan senyuman di wajah mereka, bangga telah membantu membawa Dataran Hitam ke momen ini. Hari ini adalah realisasi dari 1 dekade upaya dan pengorbanan tentara dan warga setempat. Pada hari ini, mereka akhirnya akan melepaskan diri dari tambatannya untuk menjadi tempat terpenting di wilayah tersebut. Dengan itu, para prajurit yang berparade bersama sekutu paling terkemuka dari pasukan lokal dalam perang sudah berada di depan rumah Minos, di mana sebuah platform besar menunggu acara dimulai. Platform ini berbeda dengan platform yang pernah menyaksikan eksekusi Charles Walker dan Otis Silva. Alih-alih instrumen penyiksaan atau pembunuhan dan dekorasi sederhana, yang satu ini memiliki dekorasi berstandar tinggi dan beberapa detail untuk menarik perhatian penonton. Pada pandangan pertama, karpet merah yang indah menutupi lantai platform, yang mengarah ke tangga samping yang terhubung ke interior rumah Minos dengan jalan besar. Selain itu, terdapat beberapa kursi samping. Tetap saja, masing-masing tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan singgasana kerajaan yang cukup besar di tengah platform. Tahta ini terbuat dari logam langka dan kain bermutu tinggi dari binatang spiritual tingkat tinggi. Itu sangat besar, dengan sandaran hampir 5 kaki. Tempat duduk yang cukup lebar untuk Minos duduk dengan nyaman dengan 2 wanita di pangkuannya, dan lengan logam yang memiliki beberapa simbol di atasnya. Masing-masing simbol di lengan ini adalah keluarga bangsawan yang berada di bawah atau bersekutu dengan Dataran Hitam sebelum perang dimulai. Sebuah penghormatan yang diberikan oleh Minos kepada kekuatan ini. Namun simbol-simbol ini sulit dilihat dengan mudah karena ukurannya. Tak hanya itu, lambang Dataran Hitam yang terukir di punggung singgasana berwarna merah itu menjadi salah satu daya tariknya, yang pasti menarik perhatian siapapun yang melihatnya. Pada saat yang sama, tirai merah yang indah dan berbagai bunga spiritual menghiasi sekeliling platform tersebut, menciptakan pemandangan yang menyenangkan di tempat tersebut. Akhirnya, mahkota kerajaan Minos berada di dudukan kecil di depan tahta itu, di dalam sesuatu yang tampak seperti kotak kaca. Benda ini tampak seperti rangkaian akar emas yang terjalin, terhubung pada satu titik dan melahirkan batang pohon, yang tumbuh menjadi banyak daun hijau yang terbuat dari kristal dengan warna yang sama. Lihat area megah di mana Minos akan segera duduk dengan mahkota di kepalanya, Dilian tersenyum sambil berjalan-jalan pagi. Jika tuannya masih hidup, ini akan menjadi hari yang tak terlupakan baginya. Jadi, pria berkumis hitam itu berpikir dalam hati, sambil mengingat ayah Minos, yang merupakan tipe orang yang akan merayakan acara seperti itu. Ini selama seminggu penuh, meskipun dia akan sangat menderita melawan mantan rekan-rekannya.
Dia ingat betapa setianya Albert kepada keluarga Brown. Saat Dillian mengenang masa lalu sambil menonton platform di depan rumah Minos, pemuda ini sedang berada di kediamannya, menghabiskan kopinya. Di ruang makan kediamannya itu, sebuah meja besar yang penuh dengan hidangan dengan berbagai jenis masakan diabaikan oleh orang-orang di sana, masing-masing lebih cemas dari yang lain untuk hari ini. Nicole dan Elliot ada di tempat itu seperti biasa, hadir di hari kritis tunangan putri mereka. Pada saat yang sama, Abby tersenyum anggun di samping Minos, lebih bahagia dari sebelumnya untuk mencapai titik ini. Dia telah berada di sisi Minos sejak beberapa bulan setelah berakhirnya turnamen spiritual, saat Dataran Hitam bahkan tidak memiliki raja spiritual di jajarannya. Mengingat betapa banyak pengalaman yang dia alami di sisi suaminya, dia merasa luar biasa hari ini. Selama perjalanan ke sini, dia tidak berhenti untuk memperhatikan betapa banyak hal menakjubkan yang telah mereka lakukan dalam waktu sesingkat itu. Lagi pula, mereka mempunyai begitu banyak kekhawatiran di benak mereka sehingga sulit untuk menikmati perjalanan ke puncak wilayah tersebut. Tapi sekarang, melihat pria yang dulunya hanyalah putra seorang bawahan keluarga kerajaan tetapi sekarang akan menjadi raja, Abby menyadari betapa banyak yang telah dia lakukan, bahkan bukan mereka. Dan itu merupakan alasan yang cukup baginya untuk merasa bangga dan penuh harapan akan masa depannya. Sayangku, hari ini kamu terlihat lebih tampan dari sebelumnya. Dia berbisik ke salah satu telinga Minos, ingin sekali menyerahkan dirinya padanya nanti. Mereka sudah melakukan aktivitas pagi hari, sesuatu yang Minos penuhi dengan penuh semangat. Tapi mengingat keadaannya yang luar biasa, dia sudah memikirkan tentang malam yang akan datang. Dan karena hanya dia yang ada di sana untuk memuaskan Minos. Setiap serat di tubuhnya sudah bersiap untuk nanti. Ceka, Gloria yang juga berada di sana saat itu merasa sedikit risih melihat interaksi Minos dan Abby. Wanita ini telah tiba di kota kering tadi malam, sudah berada di tempat ini menemani Minos selama beberapa jam ke depan. Tapi meskipun dia senang karena perang telah usai. Karena dia bersenang-senang dengan Minos pada malam sebelumnya, mau tak mau dia merasa sedikit kesal karena dia harus melihat pria itu bersama wanita lain. Brengsek, aku tahu mereka pasangan, dan mereka akan segera menikah, tapi mau tidak mau aku merasa kesal karena dia bisa memilikinya sesuai keinginannya. Dia mengatupkan kedua tangannya, merasa frustrasi karena Abby begitu. Beruntung, kalau saja dia adalah anggota gereja, akulah yang akan berdiri di sampingnya sekarang. Dia memperhatikan mata coklat Minos sambil dengan lembut menggigit bibir cerinya. Dan menyadari tatapan Gloria yang penuh dengan niat tidak murni, Minos mengedipkan matanya, tersenyum puas karena telah membangkitkan hasrat terdalam wanita itu. Tadi malam mereka belum melakukan semua yang mereka bisa. Tapi Minos, untuk pertama kalinya, melihat lebih banyak kulit wanita itu, sesuatu yang selama ini dia hanya terbatas pada lengannya, bagian kakinya, dan wajahnya. Dan setelah merasakan keajaiban jari dan lidahnya, Minos sudah tahu bahwa hubungannya dengan Gloria tidak akan butuh waktu lama untuk berkembang. Terima kasih, Abby, kata Minos kepada wanita itu sambil memeluk pinggangnya saat dia melihat mata biru indahnya, yang bersinar sangat istimewa hari ini. Dia kemudian berbisik padanya. Setelah upacara terakhir, kita akan menghabiskan 7 hari berikutnya dengan mengurung diri di kerajaan tata ruang. Meneguk, aku tidak sabar. Pipinya memerah, sementara jantungnya berdetak lebih cepat. Setelah itu, Gloria melihat bahwa upacaranya hampir dimulai dan tidak membuang waktu untuk mengajak Minos ke sisinya untuk mendiskusikan detail terakhir. Minos, kita akan mulai beberapa menit lagi, jadi aku ingin memberitahumu beberapa hal yang akan kita lakukan. Baiklah, dia menariknya dengan salah satu lengannya, anehnya merasa senang melakukan pekerjaan yang membosankan seperti itu. Baiklah, apakah ada sesuatu yang baru dalam jadwalmu? Ya, mari kita mulai seperti ini. Dia kemudian menjelaskan setiap detail dari apa yang dia pikirkan sebelum mereka dan individu paling kritis di kota ini menuju platform itu. Ketika mereka melakukannya, mereka segera tiba di sebuah alun-alun yang dipenuhi orang, di mana banyak tentara sedang berparade untuk menarik perhatian publik. Pertama, para tamu istimewa, anggota penting dari pasukan lokal dan pemerintah, duduk di sisi platform itu, memberi ruang bagi Minos. Kemudian Gloria berdiri di samping mahkota kerajaan, menunggu orang terakhir yang menduduki kursi itu, yang paling penting dari semuanya. Kemudian Minos akhirnya mulai berjalan menyusuri karpet merah sambil melambai kepada ribuan orang yang ada di tempat itu, yang saat itu sedang berteriak kegirangan seolah tidak ada hari esok. Setelah itu, tidak butuh waktu lama untuk penobatan berlangsung, dengan Abby berpartisipasi dalam beberapa momen krusial karena ia akan segera menjadi ratu. Namun fokus keseluruhan acara ini tertuju pada Minos, dan kecuali beberapa kata dari perwakilan gereja, hanya dia yang berbicara kepada hadirin. Gloria lalu berkata dengan keras, "Sekarang aku nyatakan, Minos dari keluarga Stuart, nama depannya, Raja Dataran Hitam. Lindung Utara." Gloria menunjukkan mahkota kerajaan kepada masyarakat sebelum menempatkannya di kepala Stuart muda. Akhirnya menobatkannya sebagai Raja Dataran Hitam.
Semoga dia memerintah lama. Saat itu, beberapa prajurit dan bawahan Minos berteriak bersama masyarakat. Semoga dia memerintah lama. Bangkitnya dataran hitam bab 1028 Tuan baru datang dari utara. Setelah dimulainya penobatan kerajaan Minos, waktu berlalu dengan cepat, dan seluruh bagian dari acara khusus yang terbuka untuk umum ini berakhir. Pertama, Minos dan Gloria memberikan pidato kepada penduduk lokal, berbicara tentang masa depan, hubungan yang akan dimiliki organisasi mereka, dan situasi regional yang mendukung dataran hitam. Minos juga melontarkan beberapa lelucon saat memberikan pidatonya dan bahkan mengatakan kepada warganya bahwa dia akan segera mengambil cuti untuk mencoba menjadi pangeran dan putri. Dan dalam suasana meriah dan ringan itu, dia dinobatkan dan kemudian mengikuti Abi dan Gloria dengan kereta terbuka melalui jalan-jalan utama kota kering. Dengan itu, parade tentara dari Black Plain Army perlahan-lahan berjalan melalui jalan-jalan utama di tempat ini, dengan Minos dan Abi melambai kepada penduduk. Mendengar banyak kata-kata ucapan selamat dan memperhatikan tanda-tanda kebahagiaan. Bahkan anak-anak di sana memiliki mata yang bersinar saat melihat semua itu, tidak benar-benar memahami apa yang terjadi namun senang melihat situasi yang tidak biasa seperti itu. Saat hari sudah sore di kota kering, Minos dan kelompoknya kembali ke rumah pemerintah setempat. Di sana, dia bekerja sebagai raja untuk pertama kalinya, mendengarkan pertanyaan para pemimpin setempat dan menjelaskan keinginan serta perintahnya. Akhirnya, saat matahari terbenam di Cakrawala, Minos dan orang-orang terdekatnya, serta para pemimpin organisasi bawahan dan sekutunya, bertemu di kediaman pemuda itu untuk acara yang lebih pribadi. Di tempat ini, Stuart muda minum bersama Raja Stone dan kakak perempuan pria ini, satu-satunya anggota keluarga kerajaan regional yang datang ke kota kering untuk acara ini. Namun, Raja Stuart yang sekarang juga berteman dengan sekutu lamanya di Pulau Batu, khususnya Patriark Nash, yang datang ke kota ini bersama kelompok Ellen. Pada akhirnya, semua sekutu yang menghadiri acara besar di kota kering ini meninggalkan rumah setempat dengan senyuman puas, menantikan masa depan setelah sekali lagi memperkuat ikatan mereka dengan tempat ini. Sekarang tidak ada lagi yang menghalangi mereka karena bahkan gereja spiritual telah berjanji untuk menjaga perdamaian di wilayah tersebut dari agresi luar. Jadi, ini adalah awal dari masa keemasan bagi orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan Minos. Beberapa hari kemudian, sementara wilayah utara mengalami negara bagian ketujuh untuk pertama kalinya dalam ratusan ribu tahun, berita tentang penobatan Minos telah sampai ke Flaming Empire. Biasanya, penobatan kecil-kecilan di wilayah utara benua tengah bukanlah masalah besar di mata para pemimpin negara tersebut. Namun mengingat betapa luar biasa kebangkitan Minos, semua negara besar mengawasi wilayah tersebut, dan menerima informasi ini dengan penuh minat. Hanya beberapa bulan yang lalu, Oswald telah melakukan perang salib terhadap kekaisaran untuk mencari kesepakatan dengan sekte utama negara tersebut agar mereka tidak membahayakan Minos. Tapi sekarang, tidak lama kemudian, cucu dari Master Sekte Awan Abu-Abu telah memenangkan perang dan menjadi raja. Sungguh menakjubkan. Oleh karena itu, bahkan para saint spiritual yang perkasa di negara bagian ini telah mendengar nama Minos dan mau tidak mau mempertimbangkan apa yang akan dia lakukan di masa depan. Tetap berada di wilayah utara yang miskin dan mendominasi tempat itu selama berabad-abad? Atau apakah dia akan menjadi seorang kultivator sejati dan mengalami kekaisaran? Banyak yang bertanya-tanya tentang hal seperti itu, tapi ada satu orang yang hanya ingin Minos menjauh dari kekaisaran. Tidak ada alasan bagi orang mengerikan yang masa lalunya bahkan tidak bisa diperiksa oleh orang suci spiritual untuk datang ke kerajaan api. Tidak, lebih baik jika dia tetap tinggal di wilayah utara. Namun, meskipun orang ini menginginkan jarak dari Minos, kekuatan lain telah bersiap untuk masa depan. Apakah akan mendekati raja baru ini secara damai atau tidak? Jadi, cucu Oswald memenangkan perang ya? Seorang pria dengan rambut merah dan mata coklat, kuat dan tinggi, menanyakan hal ini sambil duduk di singgasana berwarna merah tua. Setelah mendengar hal itu, beberapa orang suci spiritual tingkat tinggi di tempat itu memandang ke arah kaisar spiritual, yang berlutut di depan orang itu. Warner, kaisar spiritual yang pernah pergi ke kamp gereja spiritual sebelumnya, menyetujui dan berkata, "Iya yang mulia, saya tidak melihat kehebatan tempur pemuda itu karena Mai si Coleman tidak mengizinkan saya. Tapi dia memang sangat ahli dalam pertempuran, mampu melawan orang-orang yang beberapa level di atasnya. Dia juga memiliki kekuatan yang mengesankan menurut standar wilayah tersebut, sesuatu yang sangat memudahkan kemenangannya dalam perang kemerdekaan." Murmur menyebar ke seluruh tempat itu saat yang terkuat di negara bagian itu memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun salah satu dari mereka tiba-tiba bertanya tentang apa yang baru saja dikatakan Warner. Apakah wanita itu melakukan hal lain? Apakah dia mencoba membantunya dengan cara apapun? Warner kemudian melihat ke arah seorang lelaki tua berambut putih panjang dan hidung besar. "Aku tidak mengetahuinya. Dia hanya melarangku melihat putranya berkelahi." Kaisar negara bagian ini kemudian mengabaikan pertanyaan anggota pengadilan itu. "Yah, karena dataran hitam sekarang menjadi negara merdeka dan wilayahnya kembali normal,
kembalikan tempat itu dan lakukan apa yang diperlukan agar turnamen spiritual dapat berlangsung. Manfaatkan kesempatan ini untuk memberi selamat kepada bocah nakal Minos dan jelaskan kepadanya perjanjian kita dengan negara-negara bagian di wilayah itu. Kita bahkan bisa mengadakan turnamen spiritual di wilayahnya. Iya yang mulia. Sementara itu, di kediaman Master Sekte Awan Abu-Abu, bersulang dan tertawa bergema di seluruh area rekreasi di tempat itu, dan beberapa orang suci spiritual memberi selamat kepada Oswald. Luar biasa, Master Sekte, sepertinya si bocah Minos mewarisi sebagian darahmu. Hehehe, sepertinya dia benar-benar melakukan pekerjaan dengan baik di wilayah itu. Ketua Sekte, keluarga Coleman akhirnya memiliki calon pemimpin yang baik. Mendengar beberapa komentar tersebut, Oswald tua tersenyum puas. Merasa senang mengetahui Minos melakukannya dengan sangat baik di wilayah itu. Dia kemudian melambaikan tangannya yang membawa cangkir berisi minuman dan berkata, Minos kecil sedang berjuang di tempat itu, tapi dia akan segera datang ke kekaisaran. Jadi, simpanlah sebagian kata-katamu untuknya, teman-teman. Tapi sebaiknya kamu bersiap-siap, atau kamu akan terlalu terkejut saat melihatnya. Sementara itu, para wanita di area itu juga asyik berbincang dengan senyuman di wajah mereka. Ah, aku tidak sabar untuk melihat orang itu. Terakhir kali aku melihatnya, dia masih memakai popok. Seorang wanita berambut hijau, yang terlihat semuda Ruth, mengatakan hal tersebut sambil duduk di sebelah Maisie. Minos lahir di Flaming Empire. Jadi, beberapa dari orang-orang ini telah melihatnya dan bahkan mengganti popoknya. Ivy Lawson, level 65, sahabat Maisie, termasuk di antara mereka. Dia adalah wanita cantik dengan rambut hijau dan payudara besar yang akan menjadi wanita terbesar yang pernah dilihat Minos jika dia bisa mengingat masa-masanya sebagai bayi yang baru lahir. Aku juga penasaran dengan keponakanku. Komentar adik Maisie teringat akan anak yang 2 kali dilihatnya saat menemani adiknya jalan-jalan di kawasan itu. Dan Maisie, yang telah tiba di tempat ini setelah kepergiannya dari Dataran Hitam, juga ada di sana sambil minum dan tersenyum, bahagia atas kesuksesan Minos. Dia kemudian melihat ke arah wanita berambut hitam di sebelahnya, ibu dari muridnya. Sepertinya keluarga kita akan segera bersatu. Mendesah. Sayang sekali putriku dan putra-putramu adalah 2 orang bodoh. Ibu Ruth mengatakan ini setelah menghela nafas, menatap Maisie dan mengabaikan putrinya yang lain, yang berada di sisinya sekarang. Yang satu adalah anak keras kepala yang tidak ingin kembali ke rumah, yang lain. Yang lainnya adalah bocah nakal yang tersesat dalam hasratnya. Saat keduanya sedang berbincang, Talia Miles, kakak perempuan Ruth, juga mengabaikan ibunya. Saat dia melakukannya, dia memikirkan tentang pria yang telah merangsangnya hingga dia ingin bersama salah satu dari sedikit pria yang tidak seharusnya dia miliki. Minos. Dia merasa gugup, berpikir cepat atau lambat, rahasia kecilnya akan berantakan. Oh, dan tak kusangka Ruth akan segera menikah dengannya. Apa yang akan saya lakukan? Talia memejamkan mata, mengingat saat ini adiknya sedang menandatangani perjanjian dengan gereja spiritual agar dia akhirnya bisa bersatu kembali sepenuhnya dengan Minos. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1029 awal migrasi. Pada saat yang sama ketika keluarga Minos di Kekaisaran Flaming merayakan hasil teladannya, informasi tentang kemerdekaan Dataran Hitam juga sampai ke Sekte Pembunuhan Suci. Markas besar organisasi ini berada di salah satu bagian paling selatan negara bagian itu, di tempat yang tampak seperti gunung kecil yang mengapung 500 meter di atas tanah. Di kantor pusat organisasi tersebut, pemimpin sekte tersebut mendiskusikan masalah tersebut dengan beberapa penasihatnya. Dia dan orang-orangnya berada di area gelap berisi beberapa bangkai aneh, yang memancarkan sinyal menyeramkan, sesuatu yang mampu menakuti orang yang paling lemah dan belum dewasa. Namun bukan 5 orang di area itu, apalagi individu yang duduk di singgasana yang terbuat dari tulang. Jadi, murid-murid kita sudah mati, dan bocah ini masih hidup dan sehat. Ya, seorang laki-laki yang tampaknya berusia awal parubaya berkomentar dengan suara rendah sementara siku kanannya bertumpu pada lengan kursinya, menopang wajahnya dengan tangan kanannya. Sementara dia tersenyum aneh. Mendengar pertanyaan lelaki berambut hitam itu, lelaki tua berambut putih dan bermata aneh, dengan pola melingkar di sekeliling pupilnya, tak butuh waktu lama untuk menjawab pemimpinnya. Rupanya, anak nakal dari keluarga Coleman telah menemukan cara untuk melenyapkan murid-murid kita dan mengambil alih wilayah itu. Mungkin sekte itu membantunya. Dia melihat sekeliling dengan curiga, memberikan ide kepada teman-temannya di sana. Kudengar ibunya berada di wilayah itu selama beberapa bulan. Orang lain, seseorang dengan pola mata yang mirip dengan lelaki tua itu, sesuatu yang Minos pasti akan kenali jika dia melihatnya, lalu berkata. Sungguh suatu kebetulan bahwa dia menyelesaikan perang begitu cepat setelah ibu tercintanya pergi ke tempat itu. Ceka, saya berharap ide Anda masuk akal, tapi saya benar-benar meragukannya. Pemimpin organisasi itu, Mortimer Burgess, level 79, mengatakan ini dengan nada percaya diri.
Musuh terbesar kita tidak akan menyerah demi sesuatu yang begitu kecil. Oswald bajingan itu tidak akan mempertaruhkan segalanya demi seorang anak kecil. Tetapi, Master Sekte benar. Seorang wanita dengan rambut hitam dan berpenampilan jahat berkomentar, menenangkan suara orang yang hendak mengatakan sesuatu. Bocah Minos pasti menemukan cara untuk melindungi dirinya sendiri dan menghadapi murid-murid kita. Itu bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Oh, pria tua sebelumnya melihat ke arah wanita yang mengenakan pelindung tulang dan bertanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika Sekte Awan Kelabu tidak melakukan apapun, alasan apa yang akan kita gunakan untuk menyerang mereka? Hahaha. Mortimer tertawa terbahak-bahak, terkejut melihat salah satu tetuanya menanyakan omong kosong seperti itu. Bukankah sudah jelas? Mari kita biarkan lebih banyak murid kita melawan Minos ini. Sekte itu secara alami akan membuat kesalahan karena itu. Dan bahkan jika mereka tidak ikut campur di wilayah itu, mereka pasti akan melakukan sesuatu di sini, yang akan membenarkan tindakan kita. Orang lain di sana kemudian bertanya, bagaimana dengan keluarga kelima orang itu? Apa yang harus kita beritahukan kepada mereka? Siapa yang peduli dengan mereka? Biarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Wanita sebelumnya berkata dengan marah, merasa tidak perlu membicarakan orang dan keluarga seperti itu. Siapa yang peduli dengan kaisar spiritual belaka? Penggarap di tahap ke-7 hanyalah lalat menuju orang suci spiritual tingkat tinggi seperti mereka. Sial. Jika bukan karena hubungan Minos dengan Oswald dan inti dari Sekte Awan Abu-Abu, orang-orang ini bahkan tidak akan repot-repot mengetahui namanya. Maya benar, komentar sang ketua sekte. Akhirnya meninggalkan sikap santainya dari sebelumnya menjadi lebih serius. Biarkan para murid dan keluarga khawatir tentang cucu Oswald. Untuk saat ini, mari kita bicara tentang apa yang benar-benar penting. Bagaimana situasi Gavin Rose? Dia bertanya dengan niat membunuh yang halus dalam nadanya sementara matanya bersinar terang. Orang tua dengan pola melingkar di sekeliling pupilnya lalu berkata, Gavin berhasil lolos dari kejaran kami setelah membangkitkan lingkaran ke-7 dari kemampuan bawaannya. Untungnya, sebelum mencapai tahap ke-8, dia tidak akan bisa menggunakan kekuatannya yang paling menakutkan. Kita masih bisa memulihkan mata kehancuran. Saat kekuatan Flaming Empire sedang mendiskusikan penguasa baru yang datang dari utara. Pergerakan warga sipil di bagian utara benua tengah telah meningkat. Hanya beberapa minggu sejak perintah Minos untuk memulai migrasi para pengangguran dari kota-kota di negara bagian barunya. Lebih dari 100.000 orang telah pindah ke wilayah utama negara bagian tersebut. Sebagian besar dari orang-orang ini berasal dari Kerajaan Coklat, wilayah yang sebelumnya berada di bawah kendali negara tersebut tetapi sekarang menjadi bagian dari dataran hitam yang baru. Sementara itu, puluhan orang juga menuju kota kering dari kawasan yang kini dipimpin oleh keluarga Hayes dan Stokes. Tapi bukan itu saja. Tidak, ketika ribuan orang bepergian ke daerah tersebut, dengan beberapa kelompok telah mencapai kota kering, perbatasan dataran hitam menjadi gelisah. Di sekitar perbatasan besar ini, lebih dari 1 juta imigran yang mencoba meninggalkan negara mereka dikepung oleh pasukan dari kerajaan mereka atau pasukan Minos. Banyak yang mengabaikan rekomendasi kerajaan, terutama yang paling dekat dengan perbatasan. Mereka merasa masih punya waktu sebelum perbatasan ditutup, jadi mereka mempertaruhkan kesempatan memasuki dataran hitam tanpa harus menunggu berbulan-bulan. Sayangnya bagi sebagian besar dari mereka, dataran hitam dan negara-negara regional telah mengepung wilayah ini selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, tergantung pada perbatasannya. Bagaimanapun, dengan begitu banyak orang yang mencoba meninggalkan negara bagian mereka, beberapa orang berhasil melewati rintangan dalam perjalanan dan mencapai dataran hitam. Namun, mengingat efisiensi pasukan di bawah komando Minos, jumlah tersebut tidak cukup signifikan untuk mengganggu rencana raja. Dengan demikian, migrasi besar-besaran saat ini telah terjadi sesuai dengan rencana pemerintahan tentara dataran hitam, dalam batas yang dapat diterima oleh sumber daya lokal. Dan inilah yang dibicarakan Minos di kantornya bersama stafnya. Setelah seminggu libur di sisi Abi, Minos bersenang-senang di sisinya di kerajaan tata ruang dan kembali menjalankan tugasnya di pemerintahan lokal. Sekarang setelah Minos mendapat informasi terbaru tentang berbagai kejadian terkini, dia berdiri di samping wanitanya di kantor itu. Minos sekarang memiliki ruang singgasana tepat di sebelah kantornya. Namun karena dia merasa lebih baik bekerja di tempat yang lebih nyaman, dia meninggalkan ruang singgasana hanya untuk digunakan pada acara-acara yang lebih resmi. Percakapan sehari-hari seperti hari ini paling enak dinikmati di tempat seperti kantornya. Dan dengan itu, dia berdiri di samping tunangannya, bertatap muka dengan stafnya. Yang mulia, lebih dari 30.000 imigran telah tiba di sekitar kota kering. Mereka perlahan-lahan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota satelit, ladang pertanian, atau pergi ke kota Angkatan Laut 1. Selain kelompok besar pertama ini dan para migran dari wilayah lain di dataran hitam yang sudah pindah, kami telah menyetujui kedatangan 400.000 orang dari 6 negara bagian lainnya.
Orang-orang dari luar dataran hitam ini diperkirakan akan tiba di sini dalam waktu 6 bulan. Mendengar hal itu dari seorang perempuan anggota pemerintahan dataran hitam, pemerintahan baru yang terpisah dari kota kering, Minos tersenyum senang mendengar angka tersebut. Baginya, ini hanyalah permulaan, namun ini adalah migrasi yang patut mendapat perhatian karena ia dapat melipat gandakan populasinya dalam waktu singkat. Dan kalau dipikir-pikir, mau tak mau dia membandingkan hal itu dengan peristiwa bersejarah yang terjadi di wilayah ini jutaan tahun yang lalu. Itu akan menjadi migrasi besar kedua. Mendengar hal ini, Abi menjadi penasaran seperti apa migrasi besar pertama itu karena dia belum pernah mendengar peristiwa sepenting pergerakan regional saat ini. Migrasi besar kedua, apa itu? Sayangku, oh, Minos menoleh ke kiri, teringat bahwa dia pernah mendengar tentang migrasi besar dari ular berbulu, yang kini tinggal di lembah banjir di sisi paling utara dataran hitam. Benar, aku mendengarnya selama perang, tetapi karena masalah lain, aku lupa memberitahu tentara tentang situasi bersejarah ini. Dia kemudian berkata kepada Abi dan orang-orang di sana, nah, migrasi besar terjadi sekitar 2 juta tahun yang lalu, ketika bangkitnya dataran hitam bab 1030 lalu. Migrasi besar terjadi sekitar 2 juta tahun yang lalu ketika energi spiritual di wilayah kita tiba-tiba mulai berkurang. Kata Minos menarik perhatian orang-orang di kantornya. Pada saat itu, energi spiritual di wilayah kami tidak jauh berbeda dengan wilayah lain di benua tengah. Faktanya, selama zaman keemasan budidaya di dunia spiritual, yang dimulai pada era Dewa Manusia pertama, wilayah ini adalah rumah bagi beberapa kekuatan terkuat di benua ini. Ada beberapa demigod di wilayah ini, dan bahkan Henricus Longus membangun keluarganya di wilayah-wilayah ini, bagian yang saat ini ditempati oleh Dataran Hitam, Kerajaan Coklat, dan Albano. Saat ini, Albano dapat dianggap sebagai negara bagian terbesar di luar wilayah utara benua tengah dan setara dengan Kerajaan Coklat, Dataran Hitam saat ini, Kerajaan Cromwell, Kerajaan Ombak, dan Kerajaan Salju. Selain Albano, 3 kerajaan tingkat tinggi lainnya berbatasan dengan wilayah ini. Salah satunya lebih jauh ke barat, berbatasan dengan Kerajaan Cromwell di selatan, Vogel. Negara bagian lainnya bertetangga dengan Vogel di timur, berbatasan dengan Kerajaan Cromwell di selatan, Kerajaan Roser. Terakhir, yang berbatasan dengan Kerajaan Salju di pantai selatan timur bagian benua itu adalah Blackrock. Apakah ini serius? Abi bertanya sambil menunjukkan ekspresi konyol, pertama kali dia mendengar bahwa wilayah seperti itu begitu penting di masa lalu. Para pejabat selain keduanya juga sama terkejutnya dengan Abi, namun tidak satu pun dari mereka yang melirik penguasaannya. Minos mengangguk pada Abi dan melanjutkan. Tapi itu sudah lama sekali, dan hampir semua ahli dan keluarga mereka meninggalkan wilayah tersebut bahkan sebelum migrasi besar. Pada saat itu, energi spiritual yang sudah lebih lemah dibandingkan di era Henricus Longus tiba-tiba mulai menurun. Oleh karena itu, tempat ini yang bahkan bisa melahirkan sage spiritual sebelum migrasi besar menjadi tempat di mana batasannya telah berubah ke tahap orang suci spiritual. Takut akan apa yang akan terjadi di masa depan dan terjebak di tempat ini sementara perlahan-lahan mengalami degradasi bersama dengan wilayah lainnya. Kekuatan yang masih berada di wilayah tersebut memulai migrasi besar-besaran. Migrasi ini sangat mengesankan sehingga dikatakan bahwa bayangan besar menutupi wilayah tersebut pada saat itu. Sementara langit selama berbulan-bulan dipenuhi binatang buas dan manusia yang terbang, berangkat ke arah selatan. Menurut ular berbulu yang saya bicarakan tentang hal ini, lebih dari 300 juta orang meninggalkan wilayah ini pada saat itu. Dia mengatakan hal ini terkesan dengan angka tersebut, dan juga berpikir betapa dia berlebihan dalam membandingkan migrasi saat ini dengan hal semacam itu. Yah, mungkin migrasi ini akan mendekati itu setelah aku menyelesaikan pekerjaanku. Dia tersenyum sambil menatap wajah Abi yang terkejut. 300 juta? Apakah itu serius? Jadi, hampir seluruh wilayah tertinggal dalam satu gerakan? Bagaimana mungkin? Dia berkata setelah beberapa saat terdiam. Dari yang kudengar, wilayah itu praktis sepi setelah migrasi besar. Minos mengangguk padanya. Tapi itu tidak berlangsung lama. Wilayah ini dikuasai oleh orang-orang berkuasa yang tiba-tiba melarikan diri dalam kurun waktu beberapa tahun. Dengan kata lain, suatu wilayah, ya, terbatas, tapi masih memiliki apa yang ditawarkan, ditinggalkan oleh para pemimpinnya. Dia berhenti sejenak, menatap mata Abi. Orang-orang yang lebih lemah pada masa itu mengambil keuntungan dari kekosongan kekuasaan. Datang ke wilayah ini dari bagian lain benua ini atau sekadar meningkatkan posisi organisasi mereka yang sudah ada di sini. Ucapnya dalam kesadaran, memahami mengapa tempat ini tidak berubah menjadi kawasan gurun sepenuhnya. Itu saja, pada dasarnya itulah yang terjadi. Minos memejamkan mata, menggelengkan kepalanya setuju. Dan apa yang terjadi setelah itu? Salah satu pejabat di sana akhirnya mengatakan sesuatu. Minos memandang orang itu dan menyimpulkan sedikit yang dia ketahui. Yah, kekuatan-kekuatan yang tinggal atau datang ke sini tumbuh dan akhirnya dibatasi oleh wilayah tersebut.
Jadi dengan itu, terjadi migrasi lagi. Pada akhirnya, semua ahli di atas tahap ke-7 di wilayah ini meninggal karena usia tua atau ditinggalkan selamanya, memberi kita sejarah terkini yang diketahui oleh kekuatan regional. Setelah mendengar semua itu, tiba-tiba Abi ingin tahu alasan semua itu. Mengapa kawasan ini melemah begitu besar? Saya pikir kawasan kita selalu seperti ini, jadi saya tidak pernah mempertanyakan mengapa kita tidak memiliki kawasan sebaik yang ada di luar kawasan. Tapi, Mino selalu meraih tangan kiri Abi sambil memijatnya menenangkan. Itu aku tidak tahu, mungkin itu proses alami. Lagi pula, tidak ada cukup informasi bagiku untuk mencoba menebak hal seperti itu. Siapa tahu, mungkin kita bisa memikirkannya di masa depan. Dia bergumam, memikirkan bagaimana cepat atau lambat dia akan bertemu dengan orang-orang yang lebih kuat dan lebih berpengetahuan. Bahkan dengan kontak dengan orang-orang dari luar wilayah ini, seperti ibunya, Ruth, dan Gloria, Minos belum pernah berbicara dengan mereka tentang hal seperti itu. Bukan karena dia khawatir akan menimbulkan keraguan pada orang-orang ini, tapi karena peluang tidak muncul. Namun, dia tidak menyangka orang-orang ini dapat membantunya. Gereja tentu saja mempunyai informasi, tetapi Gloria hanyalah seorang kaisar spiritual. Tidak mungkin seseorang setingkatnya dapat memahami atau bahkan memiliki akses terhadap informasi tingkat tinggi seperti itu. Adapun ibunya, Maisy mungkin juga tidak tahu apa-apa karena kekuatan kerajaan Flaming semuanya berasal dari zaman dekadensi. Zaman dekadensi adalah zaman saat ini, zaman di mana satu bagian benua telah mengalami kerusakan sementara bagian lainnya tidak dapat diperbaiki. Faktanya, di luar wilayah utara ini, wilayah benua tengah lainnya telah mengalami stagnasi selama ratusan ribu tahun. Mengingat hal itu dan fakta bahwa Flaming Empire bukanlah kekaisaran tingkat tinggi, Minos tidak memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap ibunya, atau Ruth, mengenai hal-hal penting seperti itu. Bagaimanapun, mari kita bersiap menghadapi migrasi besar kedua ini. Mungkin kita akan mendekati jumlah migrasi besar pertama dalam beberapa dekade. Dia tersenyum, bertanya-tanya apakah dia bisa mencapai tujuan ambisius ini. Baiklah, Yang Mulia, kata orang-orang itu secara bersamaan. Ya, karena migrasi berkembang dengan sangat baik, inilah saatnya kita mengirim keluarga bawahan dan sekutu dataran hitam di kota kering ke wilayah masa depan mereka. Dia memandang Abi, berniat mengirim keluarganya untuk mengurus suatu area di sekitar wilayah utamanya. Keluarga Yale, Parkinson, dan Austin akan menetap di 3 lokasi berbeda, di mana kami akan membangun kota baru selain kota satelit kota kering. Kami akan menempatkan keluarga-keluarga ini di dekat perbatasan lama dataran hitam untuk menjaga pergerakan yang menuju wilayah utama kami. Orang-orang di sana mendengar ini dan memperhatikan perintah Minos. Dia kemudian berkata kepada tunangannya, sedangkan untuk keluarga Miller, kami akan mendirikan rumah ini di pantai paling utara wilayah kami, di daerah yang dulunya dekat perbatasan kerajaan ombak dan dataran hitam. Maksudmu area di mana kelompok bajak laut sebelumnya beraksi? Abi bertanya, mengingat kemana Peter dibawa selama penangkapannya, tempat yang telah dirusak oleh tentara bayaran kota kering. Ya, Minos mengangguk setuju. Area itu sudah terkena dampak meningkatnya konsentrasi energi spiritual di dataran hitam dan merupakan area yang bagus untuk pembangunan pelabuhan. Untuk negara yang fokus pada perdagangan seperti keluarga Anda, itu akan menjadi tempat yang baik. Tetapi inti dari keluargamu bisa tinggal di kota kering. Jadi, aku hanya menyerahkan wilayah itu kepada keluargamu untuk mengurusnya untukku. Bajak laut sebelumnya mengganggu tempat itu, jadi aku ingin keluargamu membantuku mengurus sebuah area penting dan berurusan dengan penjahat ini. Oh begitu, aku akan membicarakannya dengan keluargaku nanti. Abi berkata, tidak menganggap hal seperti itu buruk, terutama karena wilayah tersebut akan menjadi lebih baik dari wilayah keluarganya sebelumnya dalam beberapa tahun. Dia teringat masalah tentara dan kemudian berkata, ngomong-ngomong kami bisa melanjutkan rencanamu untuk melawan bajak laut regional setelah perang selesai. Mata Minos berbinar ketika dia mengingat peta di cincin spasialnya. Benar, mari kita tingkatkan pengejaran terhadap penjahat-penjahat itu. Aku ingin mencari tahu apa sebenarnya yang diincar orang-orang itu. Pokoknya, itu saja untuk hari ini. Dia memandang pejabat pemerintah setempat, memberi mereka ruang untuk pergi.